Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Penilaian dalam Pendidikan Khusus. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Next dong. Eh, di sini di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator yaitu Winda Maulida Lestari. Kemudian yang kedua ada Antung Bunga Novitasari dan yang ketiga ada Winda Lestari. Next. Yang pertama yaitu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan. Di sini maaf sebelumnya memakai kata karyawan karena kami menggunakan yang secara umum. Ya, tapi bisa diartikan juga ke siswa atau anak. Dan untuk memahami kemampuan siswa atau karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi siswa atau karyawan yang bersangkutan. Next. Tujuan penilaian kinerja. Yang pertama ada menjalankan peninjauan ulang atas kinerja, kemudian memperoleh data yang sinkron, kemudian melakukan identifikasi kemampuan organisasi, kemudian analisa kemampuan karyawan atau siswa secara individual, kemudian menyusun sasaran pada masa yang akan datang, kemudian melihat prestasi kinerja siswa atau karyawan secara nyata. Kemudian, keadilan dalam sistem pemberian upah atau gaji. Di sini bisa juga diganti penilaian terhadap kinerja siswa. Kemudian memperoleh data untuk penentuan struktur. Kemudian menjalankan pengukuran dan pengawasan yang lebih akurat. Dan yang terakhir menjalankan negosiasi secara rasional dan objektif. Kemudian next. Syarat efektivitas penilaian kinerja. Yang pertama ada relevance, yang kedua sensitivity, yang ketiga reliability, yang keempat ada acceptability, dan yang kelima ada practicality. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penilaian kinerja. Nah, manfaat yang memberikan informasi tentang hasil, terus bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja, terus ada juga menciptakan peningkatan produktivitas, menghargai setiap kontribusi, membuat komunikasi dua. Nah, selanjutnya ada implementasi penilaian kinerja, validity, keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Terus ada agreement persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua. Terus ada berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis. Nah, yang terakhir ada objectivity, berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Terus selanjutnya ada kriteria manajemen kinerja atau kriteria for managerial performance. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional atau functional utility, empiris atau empirical based, terus ada sensitivitas atau sensitivity, pengembangan sistematis atau systematic development, terus ada kelayakan hukum atau illegal appropriation. Nah, selanjutnya ada pengukuran kinerja atau performance measure. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau
rating yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Menurut Weather dan Davis tahun 1996, halaman 346. Nah, selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Di sini ada metode penilaian umpan balik 360 derajat, ada melibatkan masukan evaluasi dari banyak level. Terus ada metode skala penilaian berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir metode insiden kritis, membutuhkan pemeliharaan dokumen tertulis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulida Lestari. Baik, selanjutnya ada metode esai, di mana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja. Lalu ada metode standar kerja, yaitu membandingkan kinerja siswa dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu ada metode peringkat, yang dimana menempatkan seluruh kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Lalu ada metode distribusi dipaksakan yang mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok. Yang terakhir ada metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Ini dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang. Lalu ada teknik penilaian kinerja. Untuk mengamati kerja peserta didik dapat menggunakan alat atau instrumen berikut. Yang pertama itu daftar cek, yaitu menggunakan daftar cek iya atau tidak. Lalu ada skala rentang. Skala rentang tersebut misalnya sangat kompeten, agak kompeten, tidak kompeten. Lalu yang terakhir ada pengembangan instrumen penilaian kinerja. Di sini ada 10 aspek. Yang pertama, potensi masalah. Kedua, pengumpulan informasi dan studi literatur. Yang ketiga, ada desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba terbatas, revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk akhir, dan diseminasi dan implementasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Apabila ada yang masih belum dipahami, bisa dipertanyakan nanti di forum diskusi. Kemudian untuk tampilan PowerPoint-nya memang seperti ini karena tadi itu ada kendala, jadi mohon pengertiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.